warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama Ibu Lutfi Kurniawati selaku guru bimbingan dan konseling di SMK Karyaguna Jakarta. Gimana kabar kamu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk physical distancing ya. Gimana rasanya beberapa bulan ini belajar dari rumah? Memang sih rasanya membosankan ya, tapi ini semua demi kebaikan kita semua. Gak apa-apa mengurung diri dulu di rumah selama beberapa bulan, daripada harus jatuh sakit dan malah masuk rumah sakit kan? Anyway, demi mendukung belajar dari rumah supaya berjalan lancar, Ibu akan bagikan tips mengenai cara belajar efektif di rumah. Biasanya sih, kalau nggak full konsentrasi, belajar di rumah pasti bikin ngantuk, ya kan? Nah, biar kamu nggak gampang ngantuk atau nggak mudah terdistrak, berikut Ibu bagikan tips belajar efektif di rumah. Yang pertama, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Kalian harus persiapkan peralatan-peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Yaitu perkakas teknologi seperti komputer, smartphone, atau tablet menjadi penting. Dan terutama juga jaringan internet yang baik. Yang kedua, tetapkan manajemen waktu. Kalian harus menentukan waktu atau buat schedule yang mirip seperti di sekolah. Tidak perlu sama persis kok. Misalnya, dengan menerapkan waktu belajar pukul 7 sampai dengan 11. Lalu, selama 4 jam belajar itu, bagikan lagi berapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda dan jangan lupa waktu istirahat. Contoh nih, jam 7 sampai jam 8 pelajaran bahasa Indonesia. Jam 8 sampai jam 9 istirahat. Bisalah kamu sambil sarapan atau santai dulu. Kemudian jam 9 sampai 10 kamu lanjut lagi belajar ya dengan pelajaran yang baru, misalnya bahasa Indonesia. Kemudian jam 10 sampai jam 11 kamu belajar lagi pelajaran bahasa Inggris, misalnya seperti itu dan seterusnya. Dengan menentukan waktu seperti ini, jadwal belajar kamu akan lebih terfokus dan kamu pun jadi nggak ketinggalan pelajaran. Tip yang ketiga, cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar tiap orang itu berbeda. Ada senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang butuh ketenangan, ada pula yang senang sambil ngemil. Mencari tahu cara belajar yang sesuai, ini bisa menghindari kamu dari ngantuk atau rasa malas. Tentunya, belajar jadi menyenangkan. Dengan santai dan rileks, belajar pun bisa jadi lebih efektif loh. Yang keempat, cari media belajar yang tepat. Selain mendapat materi-materi belajar dari sekolah, kamu tentu harus tetap membekali diri kamu dengan media-media belajar lain yang tepat agar belajar jadi menyenangkan dan tidak bikin bosan. Yang kelima, jaga komunikasi dengan guru dan teman. Di zaman yang serba canggih seperti ini, kalau kamu mau belajar bareng teman, nggak harus dengan ngumpul bareng kok. Kamu bisa memanfaatkan beragam aplikasi. Dengan begitu, kamu jadi lebih semangat, ngantuk dan bosan pun pasti hilang. Yang keenam, minum air putih. Selain menyiapkan tempat, waktu dan materi pelajaran, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu nih, supaya bisa tetap fit selama belajar. Untuk itu, jangan lupa selalu sediakan air putih ya, supaya konsentrasi tetap terjaga. Tak hanya untuk konsentrasi, rutin minum air putih minimal 8 gelas sehari pun bikin kamu sehat. Kamu bisa menyiapkan air putih di botol minum besar supaya nggak bolak-balik
ketika belajar. Yang terakhir, olahraga. Kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat. Cukup dengan meregangkan kaki, tangan, dan leher. Gunanya supaya badan kamu tetap bugar dan otak pun bisa terus on. Olahraga, kamu pun bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung, alias gak bikin ngantuk. So, semangat ya. Inilah beberapa tips belajar efektif di rumah yang bisa kamu terapkan. Tetap stay di rumah dan jangan keluar kalau memang nggak terpaksa banget ya. Ingat, kesehatan adalah segalanya. Tanpa badan dan jiwa yang sehat, kamu nggak akan bisa beraktivitas. Tetap semangat dan berdoa supaya segera normal kembali. Sekian, semoga tips yang Ibu berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.